Haleluya. Selamat siang jemaat Tuhan. Terima kasih tim pelayanan di rumah Tuhan. Tuhan berkati kalian. Saudaraku, pada hari ini saya akan mengajak kita belajar dari satu bagian firman Tuhan yang ada di Ratapan pasal 3. Ratapan pasal 3. Nah, sebenarnya seluruh kitab Ratapan tema utamanya terdapat di pasal 3 ayat 22-23. Nah, tetapi saja kita akan baca beberapa ayat di pasal 3 ini supaya pada kesempatan ini kita boleh belajar ya secara general adalah kitab Ratapan sendiri. Nah, tetapi secara khusus kita akan menyoroti tema yang ada di pasal 3, yaitu selalu baru tiap pagi. Itu tema yang saya berikan dan itu ada di dalam teks Alkitab yang kita baca. Selalu baru tiap pagi ya. Nah saudara, sebelum itu Ratapan itu ditulis oleh Nabi Yeremia. Ya. Yeremia melayani sebagai imam dan juga nabi. Ya, jadi pelayanannya itu double di dalam peranan pelayanan yang dipercayakan. Ya, ini seorang imam dan juga seorang nabi. Namun sebelum itu mari kita baca di Ratapan 3 ayat 17 sampai 26 untuk ayat yang kita pilih untuk hari ini. Ratapan 3, 17 sampai 26. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Saya akan berikan latar belakang ya supaya kita bisa mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Seperti saya katakan tadi bahwa Yeremia adalah seorang yang dipakai dalam pelayanan itu imam dan nabi. Nah di dalam pelayanannya mungkin kita lebih mengenal dalam kenabiannya. Oleh karena kita sering sebut Nabi Yeremia ya. Tapi menariknya adalah bahwa tercatat dia melayani sebagai imam dan juga nabi. Nah pelayanan imam dan nabi ini memiliki perbedaan. Baik dalam konteks perjanjian lama maupun nanti di perjanjian baru. Ya. Nah imam itu biasanya adalah mereka yang memimpin ibadat di rumah ibadah. Ya. Mereka memimpin umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, memimpin berjalannya sebuah ibadah dan mewakili umat Tuhan untuk datang di hadapan Tuhan. Jadi secara general imam adalah pelayanan yang cukup, ya katakanlah cukup dihormati. Pelayanan imam adalah pelayanan yang cukup dihargai lah. Ya, kalau mau dibanding dengan yang satunya lagi, nabi. Nah kalau saudara dengar kata nabi adalah pelayanan yang mengutarakan, menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Terlebih di perjanjian lama itu penuh dengan teguran. Ya, di perjanjian lama nabi itu berbicara tentang ketika umat Tuhan itu keluar daripada kehendak Tuhan begitu. Tuhan kirimkan nabi-nabi itu memberikan peringatan-peringatan. Dan tidak jarang itu keras sekali. Jadi pelayanan imam dan pelayanan nabi itu di dalam konteks perjanjian lama, sebenarnya di perjanjian baru juga. Itulah pelayanan yang ya sepertinya yang satu itu lumayan disenangi begitu. Lumayan dekat dengan orang-orang, dengan jemaat. Lumayan dekat dengan umat. Tapi kalau nabi itu sisi yang keras begitu. Kira-kira ya, nah, gambaran secara general. Nah, tapi menarik ya bahwa di perjanjian baru ada satu tokoh. Siapa saudara?
Yohanes Pembaptis. Dia melayani sebagai nabi di padang gurun dengan tampilan yang eksentrik, tercatat di dalam Injil. Dia pakai baju bulu unta. Dia makan belalang dan madu. Memberitakan berita yang paling keras. Hai keturunan ular beludak. Waduh. Tapi tahukah saudara, dia adalah keturunan nabi sebenarnya. Papanya itu adalah, dia adalah keturunan imam. Papanya itu adalah Zakaria. Sebenarnya pelayanan imam itu umumnya diturunkan. Tapi Anda bayangkan ya, di mana papanya melayani di bait Allah, tetapi anaknya Yohanes yang lahir dari Elizabeth di umurnya yang cukup tua, itu kemudian tidak melanjutkan pelayanan papanya sebagai imam, tapi melayani sebagai nabi. Nah, ini sekedar tambahan supaya kita ada gambaran ya mengenai Yeremia yang dipakai di pelayanan imam dan nabi ini. Jadi Yohanes Pembaptis tidak melanjutkan pelayanan papanya sebagai imam. Yang mungkin itu sudah ya nyaman. Tinggal lanjutin aja begitu. Tetapi dia terpanggil sebagai nabi di padang gurun. Yang dikatakan dia mempersiapkan jalan. Keras sekali ya. Saking keras dia menegur Raja Herodes. Apa yang terjadi? Ya hidupnya berakhir di tangan sang raja itu. Hidupnya berakhir dengan dipenggal oleh sang raja. Karena dia memperingati raja itu akan perbuatan-perbuatannya yang sangat-sangat tidak berkenan. Yang sangat amoral. Ya, Yohanes Pembaptis habis di tangannya Raja Herodes. Tetapi kemudian berapa waktu sesudah itu Herodes juga mengalami hal yang mengerikan. Itu justru kalah oleh, ini akan jadi panjang sih ya. Oleh mantan mertuanya, saudara, mantan mertua ya, agak aneh sebenarnya kedengarannya. Tetapi mantan mertuanya adalah istri pertamanya yang dia sengaja ceraikan, kemudian dia mengambil iparnya begitu. Bayangkan ya, jadi itu yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Tapi yang terjadi dia digulingkan justru oleh orang yang dia campakkan, oleh keluarga yang dia campakkan. Jadi apa yang Yohanes tegur dia, suatu hari dia menuai. Ya, nah suara nabi itu, suara kenabian bukan suara yang tanda kutip populer, ya, baik di kalangan raja maupun para umat yang mendengarkan. Seringkali itu pedas di telinga, ya. Nah, tetapi itulah pelayanan nabi. Nah, Yeremia adalah seorang imam, tetapi dia juga seorang nabi, malah lebih dikenal sebagai nabi. Nah, sebutan Yeremia itulah nabi yang meratap, ya, nabi yang menangis begitu. Nah, maka kitabnya yang kita kenal sesudah kitab Nabi Yeremia adalah kitab ratapan. Ya. Nah, kitab ratapan ini secara literal total tangisan keras. Secara general ya, kitab ratapan ditulis oleh Yeremia sebagai saksi ketika dia menyaksikan itu bangsa Israel dikepung dan kemudian dibawa ke dalam tawanan, kemudian kota dan bait Allah dihancurkan. Yeremia menyaksikan dan dia menyaksikannya dengan tangisan dan ratapan. Nah, itu adalah latar belakang sekilas daripada kitab ini, saudara. Kira-kira dituliskan itu pada tahun 586 sebelum Masehi. Itu adalah tanggal daripada penghancuran dan penawanan oleh Babilonia terhadap Israel. Jadi penghancuran Yerusalem. Itu 586 sebelum Masehi. Kalau di dalam kalender Masehi itu kira-kira bulan 7, bulan 8 ya. Tetapi secara kalendernya orang Israel itu kira-kira di bulan yang disebut bulan Ab. Itu sebenarnya bulan Juli Agustus ya. Tanggal 9. Nah di tanggal itulah Yerusalem akhirnya takluk oleh Babilonia dan kemudian dibawa dalam pembuangan. Dan ada satu kesamaan yang menarik. Tanggal 9 bulan Ab itu. Tanggal yang sama. Bait Allah di Yerusalem di tahun 70 Masehi dihancurkan oleh Romawi. Ya, ini satu kebetulan yang menarik ya, kesamaan yang menarik. Bagaimana peristiwa 600 tahun lebih persis di tanggal dan bulan yang sama, tempat yang sama,
Cuman yang pertama oleh Raja Babilonia, yang satu oleh Raja Kerajaan Romawi. Jadi ini satu kesamaan yang menarik yang kita nggak mencoba mengkait-kaitkan ya. Tapi ini kesamaan yang menarik. Ya berbicara kesamaan yang menarik saudara. Waktu saya ketik sampai di sini dalam khotbah saya lagi tulis pasal 3. Great is thy faithfulness. Ya, itu kan judul perikop yang ada di bahasa Inggris ya. Saya ketik great is thy faithfulness. Tahu gak saudara? Saya kalau biasa kerja depan komputer, saya suka buka instrumen di belakang. Random, instrumen rohani. Waktu saya lagi ketik, lagu di belakang kok saya merasa familiar. Anda tahu saudara lagu apa? Waduh, ini kebetulan kesamaan yang menarik lagi. Ya persis waktu saya lagi ngomong tentang kesamaan yang menarik, saya lagi ketik dan persis ketika saya ketik great is thy faithfulness, di belakang musiknya itu loh. Saya sampai klik, padahal musiknya itu 1 jam lebih 2 jam instrumen Kristen. Tapi kok bisa pas ya? Nah ini kesamaan yang menarik ya. Saya berharap hal seperti ini kita nggak kait-kaitkan begitu, jangan. Tapi ini saya sebut kesamaan yang menarik aja. Oke, nah pasal 3 nah, kita semakin mengerucut, udah jelaskan latar belakangnya ya, sejarah. Sekarang kita masuk ke pasal ketiga. Pasal ketiga itu bisa kita bagi menjadi 3 part ya. Yang pertama itu adalah kesusahan hati di ayat 1-20. Bagaimana Yeremia mencurahkan, waduh dia punya kegalauan lah bahasanya sekarang ya. Susah hatinya dia curahkan. Itu di ayat 1-20. Nah ada bagian kedua, itu harapan. Di ayat 21-38. Pertama itu kesusahan hati. Kemudian Yeremia mulai masuk kepada harapan. Di bagian ketiga ayat 39-66 itu doa. Ini pola yang menarik. Waktu saya melihat dia punya overview, saya bilang ini pola yang mestinya dalam kehidupan kita ketika ada satu goncangan, ada penderitaan, ada kesesakan. Pola inilah yang terjadi. Mungkin kita mulai dengan satu kesusahan hati. Tapi jangan sampai sana. Polanya pasal 3 ini indah. Kita harus mulai masuk kepada harapan yang datang daripada janji Tuhan. Dan kemudian kita tutup dengan doa. Jangan sampai kita hanya di bagian susah hati, sesak hati. Udah gitu. Jangan saudaraku. Seperti pasal 3 ini komplit. Hidup siapa yang tidak pernah mengalami kesesakan. Tapi jangan sampai di sana. Ada harapan, ada doa. Nah kita akan menyoroti ayat 18 sampai ayatnya yang sebenarnya sampai 23 aja. Cuma tadi kita baca sampai 26 ya. Tapi saya mau nyoroti sampai 23 saja. Mengingat waktu. Saya ingin buat hari ini lebih ringkas. Karena kita ada perjamuan kudus juga ya. Nah saudara, saya mulai dari ayat ke-17 ya. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Aku sampai lupa akan kebahagiaan katanya ya. Bagaimana? Ayat 18. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ada keluh kesah. Bahkan dari ayat pertama, bahkan dari pasal pertama. Ada curahan hati di hadapan Tuhan. Hal seperti ini banyak juga kita temukan dalam Mazmur. Kalau ada baca di Mazmur ya. Sampai pemazmur bilang orang fasik itu kok gemuk-gemuk ya. Kayak mereka mujur-mujur gitu. Tapi kita yang udah berusaha hidup setia depan Tuhan kok malah cilaka ya. Jadi ini dia mencurahkan hati. Nah pola seperti ini juga kita dapat temukan banyak di dalam Mazmur. Yang adalah puji-pujian. Saya mau katakan apa saudaraku. Bahwa Alkitab kita berisi satu keterbukaan. Berisi satu realita hidup yang betul-betul manusiawi. Yang di dalamnya itu betul-betul ungkapan hati seorang manusia yang tertekan. Itu tidak disembunyikan, tidak diedit, tidak dihilangkan. Waduh ini dihilangkan, enggak. Tapi apa adanya itu disampaikan. Nah, tapi kita perlu berhati-hati, jangan hanya sampai di sana. Karena kita harus melihat segala sesuatu dalam gambaran yang besar kalau kita belajar Alkitab. Kembali kepada kitab ini saudara. Yeremia memposisikan dirinya bersama dengan bangsa Israel yang terhukum. Bersama dengan bangsa Israel yang menderita dan dipukul itu. Dia memposisikan dirinya sama. Bahkan kalau Anda mundur ke ayat ke-8. Yeremia berkata bahwa doaku itu tidak dijawab.
Ya, bagaimana Yeremia berdoa, Tuhan kiranya pasti sebelum kota Yerusalem berhasil ditaklukkan dan ditawan, pasti ada pengepungan, pasti ada peperangan. Ya, bagaimana mungkin Yeremia berdoa kepada Tuhan, Tuhan meluputkan, Tuhan berbelas kasihan, janganlah menghukum, meskipun peringatan terus Tuhan berikan. Kalau kalian tidak ini, akan ada ini ya, teguran-teguran Tuhan. Tapi akhirnya terjadi. Sehingga di ayat ke-8 bahkan Yeremia berkata, doaku itu tidak dijawab Tuhan. Ya. Jadi ini satu ungkapan yang betul-betul dia memposisikan dirinya sebagai yang terhukum, menderita dan terpukul. Nah, tapi kita tahu saudara ya, doa Yeremia tidak dijawab atau belum dijawab bukan karena dosa pribadi dia. Bukan. Sebagai seorang nabi, seorang yang menjadi juru bicaranya lah, yang menjadi alat Tuhan menyampaikan isi hati. Doa dia tidak jawab bukan karena dosa pribadinya dia ya. Tapi karena dosa bangsa Israel oleh karena sebuah hukuman atas pemberontakan Israel yang masih berlangsung. Yang akan berlangsung. Yang Tuhan izinkan ya. Jadi bukan karena dosa pribadi Yeremia. Di ayat ke-8 doaku tak kau jawab gitu kata Yeremia. Tetapi saudara, tetap Yeremia berdoa. Tetap Yeremia menangis. Tetap dia bersyafaat. Dia memposisikan dirinya bersama dengan bangsa Israel. Dia katakan, nyawaku itu seperti tercerai dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Aku udah lupa akan kebahagiaan. Saudara, pernahkah Anda merasa di dalam satu penderitaan, dalam satu kesesakan, sampai kita merasa, saya udah lupa hari-hari bahagia itu kayak gimana loh. Saudara, kalau pernah, catatan itu ada dalam firman Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi, jangan hanya sampai di sana. Jangan hanya sampai curahan akan kesesakan. Mari kita lanjutkan. Apa yang Yeremia saksikan, apa Yeremia hadapi, ini kehancuran yang dahsyat ya saudara. Jangan Anda bayangkan bahwa Yeremia ini menangisi sesuatu yang remeh ya. Ini kehancuran yang dahsyat. Kota dihancurkan, bangsa ditaklukkan. Manusia-manusia ditawan. Yang sangat mungkin diantara mereka bisa jadi family. Bisa jadi keluarga besar daripada dia sendiri. Dibawa ke dalam pembuangan. Sampai dia katakan bahwa putri bangsaku itu ditaklukkan. Betapa hatiku. Ya Anda bacalah nanti di ayat selanjutnya. Bagaimana yang Yeremia saksikan, yang Yeremia catat, yang dia tangisi. Ini adalah kehancuran yang dahsyat ya, daripada kota yang begitu dikasihi. Ya, sebenarnya ini adalah kotanya, pilihannya Tuhan begitu loh. Kita kait ke 19:20. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudara, ada pola yang menarik waktu saya baca di bagian ini adalah ketika Yeremia ingat akan sengsaranya. Ketika Yeremia ingat akan ketiadaan tempat untuk dia menetap. Maka dia katakan ingatlah pengembaraanku. Ketika Yeremia ingat akan segala yang pahit. Dia katakan ipuh dan racun itu. Dia katakan apa? Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Atau hal-hal itu. Dan tertekan dalam diriku. Ini adalah sebuah pola. Ya. Tekanan itu datang dari pikiran. Maksudnya begini, keadaan itu memang mengakibatkan satu kesesakan yang luar biasa. Tetapi kemudian pikiran itu mengamplify. Pikiran itu membuat itu menjadi lebih besar. Keadaan menjadi lebih buruk kesannya. Karena pikiran itu mengamplify. Jiwaku selalu teringat, selalu ingat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Saudaraku, waktu saya sampai bagian ini, saya melihat diri saya sendiri. Ya Tuhan, banyak kali pikiran kami menambahkan beban kekhawatiran lebih daripada yang sedang terjadi. Ya, keluar daripada kisahnya Yeremia, yaitu kepada kehidupan kita sehari-hari. Berapa banyak tekanan, kesesakan yang sebenarnya diperbesar oleh pikiran kita, yang terus di-amplified, ya. Amplify tahu saudara ya. Dikasih ampli, digedein gitu loh. Ya kalau suara kan saya nggak pakai mic kecil.
Tapi ini udah masuk ada ampli di speaker, jadi gede. Jadi pikiran kita itu memperbesar beban-beban dan kesesakan di dalam kehidupan kita. Nah, pola ini masih terjadi, saudaraku. Ya, ini kan membawa kita masuk ayat selanjutnya. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini, saudaraku. Banyak kali yang kita tahu pertempuran itu terjadi di pikiran kita. Pertempuran itu terjadi di dalam memori kita. Ya, sini Yeremia gunakan kata selalu teringat. Jadi kejadian udah lewat yang nggak substansi begitu. Bisa muncul kembali dan merisaukan kita lagi. Itu bisa terjadi, saudara. Ya, jiwaku teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Nah, saudara, tetapi kita mesti melihat bahwa curahan hati, kejujuran daripada Yeremia ini ada keterusannya, ada lanjutannya. Ya, ayat 21, perhatikan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Dia mengakui dan dia mengungkapkan memang hal yang dia ingat itu membuat jiwanya itu tertekan. Tetapi dia melanjutkan, dia katakan bahwa ini yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya memberikan kita satu pemahaman yang lebih kaya. This will I bring back to my heart. This will I bring back to my heart. Apa? Ini akan kubawa kembali ke hatiku. Apa? Therefore will I hope. Aku akan berharap lagi. Apa? Ayat selanjutnya. Artinya apa, saudaraku? Di dalam pikirannya muncul beban-beban yang membuat dia menjadi tertekan di dalam dirinya. Tetapi Yeremia tahu, seperti yang diungkapkan ayat 21, bahwa itu gak boleh sampai sana. Bahwa saya harus membring back. Saya harus membring back hal itu kembali kepada hatiku. Apa? Janji-janji Tuhan. Aku harus membawa kembali kepada hatiku. Apa? Janji kasih setia Tuhan. Sebab itu, aku akan berharap lagi. This will I bring back to my heart, therefore will I hope. Dia membawa kembali ke dalam pikirannya. Dia membawa kembali ke dalam hatinya. Untuk apa? Untuk membangun harapan kembali. Dia sudah mencurahkan kegundahannya, akan kesesakannya. Tapi jangan lupa, saudara, polanya saya katakan di awal. Kegundahan, harapan, doa. Di bagian ini, saudara, saya merasa perlu untuk menyampaikan. Kita perlu belajar untuk berbicara bahkan kepada jiwa kita sendiri. Ya, saudara jangan pikirannya kemana dulu, bicara kepada jiwa sendiri. Kita perlu belajar untuk berbicara dan memperkatakan firman Tuhan kepada jiwa kita sendiri. Biarkan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan. Biarkan jiwa kita meresapi firman Tuhan. Kita perlu belajar bahkan berbicara kepada jiwaku. Bukankah ini yang juga dilakukan oleh pemazmur? Kita katakan, jiwaku, mengapa engkau tertekan? Bangkitlah dan berharap lagi kepada Tuhan. Sebab dialah yang menolong engkau. Ya, pola seperti ini ada kita temukan di Mazmur. Tetapi yang ingin saya sampaikan poin di sini adalah, saudaraku, seperti yang kita bahas di atas. Bagaimana pikiran-pikiran yang memperbesar beban dan kesesakan membuat dia down. Tapi tidak sampai di sana. Dia katakan, aku bawa ini kembali kepada hatiku. Sebab itu kau berharap. Saya percaya bahwa ayat 22, 23 dan seterusnya. Di dalam harapan, di dalam doa yang diungkapkan oleh Yeremia. Inilah yang dia bring back to his heart. Inilah yang dia bring back. Apa? Harapan. Inilah yang dia bring back. Apa? Doa. Jadi saudara, ketika Anda dan saya dalam kesesakan. Ketika Anda dan saya di dalam kepahitan. Mari kita belajar berbicara kepada jiwa kita. Bukankah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Saya tahu maksud daripada ayat
Ini bukan berarti harus dengar. Iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan. Artinya mesti ada bunyinya. Bukan itu saudara, bukan. Artinya di mana firman yang benar dan sejati diberitakan, iman itu ditumbuhkan. Itu maksudnya. Ya meskipun baca pakai mata itu juga namanya dengar. Jiwa kita dengar begitu. Ya nggak mesti keluar suara. Ya. Tetapi saya tetap ingin kutip ini. Bukankah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan? Biar jiwa kita mendengarkan firman Tuhan bahkan di tengah kesesakan. Inilah yang akan bawa kembali kepada jiwaku, kepada hatiku. Ya, saya lanjutkan. Saudara berharap bukan hanya soal keberanian. Ya, karena telah ada orang-orang yang memilih untuk gak mau berharap lah katanya ya, daripada kecewa. Jadi tidak berani berharap. Begitu. Jadi berharap bukan hanya soal keberanian. Tapi berharap di dalam bagian yang kita belajar hari ini adalah tentang kepada siapa harapan itu didasarkan. Tentang kepada siapa harapan kita itu digantungkan. Apa yang Yeremia harapkan? Tuhan dan kasih setianya. Saudara, apa yang kita harapkan di waktu-waktu sesak? Biarlah juga Tuhan dan kasih setianya. Kita masuk kepada ayat 22 dan 23. Ini yang Yeremia bawa kembali kepada hatinya. Ini yang Yeremia katakan engkau harapkan. 23. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. The Lord is my portion. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Saudara, di dalam bahasa Inggris adalah the steadfast love. Tetapi yang sangat menarik adalah, Anda bayangkan saudara, kasih dan setia digabungkan. Kasih dan setianya Tuhan digabungkan. Saya katakan ini adalah padanan sempurna tempat kita menambatkan harapan kita. Kasih dan kesetiaan. Artinya kasih yang teguh, kasih yang setia, kasih yang tidak putus tengah jalan. Kasih Tuhan yang seperti itulah tempat kita menambatkan harapan kita. Maka saya katakan ini padanan yang sempurna. Steadfast love, itu yang pertama. Yang kedua, di bagian kedua. Your mercies never come to an end. Kemurahanmu, belas kasihanmu tak berkesudahan. Ya. Saudara, jika kita melihat jangka pendek daripada sebuah peristiwa. Ya, jangka pendek ini mungkin seminggu, mungkin sebulan. Kalau dibanding dengan lifetime beberapa bulan pun jangka pendek kan. Kalau kita melihat jangka pendek daripada satu peristiwa, kita mungkin bisa bingung dengan rancangan dan maksud Tuhan. Tetapi jika kita melihat big picture, gambaran besar daripada apa yang Tuhan rancang. Dan jika kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, seperti dikatakan di Roma 8:28. Kalau kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu merancangkan kebaikan bagi kita, saudaraku sekalian. Maka kita akan menemukan ada gambaran yang lebih utuh. Kita akan menemukan ada makna kekal yang sedang Tuhan kerjakan. Kita melihat akan ada hari depan yang sedang Tuhan rancangkan. Yang sama di dalam firman Tuhan dikatakan itu penuh dengan harapan. Ya, maksudnya sama di kitab. Nanti Anda cari ya. Setahu saya Yeremia 29.
Saudaraku, ya kalau salah nanti dikoreksi lah. Ketika Tuhan merancangkan sesuatu dan kemudian mulai mengizinkan proses itu dimulai, seringkali ketidakmengertian kita sebagai manusia itu begitu besar. Mengapa ya? Mengapa ya? Sehingga kalau Tuhan mulai rancangannya udah mulai, mulai start proses. Kita sebagai manusia bisa penuh dengan ketidakmengertian. Karena kita melihatnya pendek. Tapi kalau kita bisa melihat gambaran besar, kita tahu Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang kekal. Saudaraku, apa yang Yeremia saksikan ada sebuah kejadian yang dahsyat sekali. Satu penghancuran yang sangat memilukan. Tetapi dia berani menambatkan harapannya dengan berkata, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Tuhanlah bagianku, kata jiwaku, sebab itu aku berharap kepadanya. Ada satu puisi yang pernah saya kutip. Ketika kita tidak bisa melihat tangan Tuhan, ketika kita tidak bisa melihat jalan Tuhan, percaya hatinya. Percaya hatinya. Saudaraku, mungkin hari ini kita belum melihat gambar besar daripada hari ini punya kejadian. Ya, kita masih meraba-raba. Kita tahu hari ini ya, saya nggak perlu ulangi. Kita di masa pandemik yang kapan ya berakhir? Kapan ya? Aduh, keluh kesah itu mulai bermunculan. Bahkan dari anak-anak Tuhan. Tapi saudaraku, kalau kita percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Suatu hari waktu kita lihat gambaran besarnya, kita akan tahu kasih Tuhan tak berkesudahan. Dia ada rancangan dan maksud kekal yang lebih daripada hal-hal yang fana. Ya. Saya lanjutkan saudaraku. Masih di ayat 23-24 sampai ayat 22. Mulai dari 22. Versi King James-nya sangat menarik. Oh ya, tadi kita nggak kebaca ayat 22 saudara ya. Nah, silakan Anda baca bahasa Indonesianya. Jadi 22, 23. Saya nggak ke copy. 22 bahasa Inggrisnya, versi King James itu menarik. It is the Lord's mercies that we are not consumed, because his compassions fail not. Menarik. Versi King James memberikan kita pemahaman yang sedikit bervariasi. Dikatakan bahwa it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita ini enggak consume. Itu apa ya saudara? Kita ini enggak gone. Enggak lenyap. Enggak habis. Oleh karena kebaikan Tuhan kita tidak habis. Ya, ini satu pemahaman yang sedikit bervariasi dan indah. Ya, karena kemurahannya nggak pernah gagal, fail not. Itu mengapa kita ini nggak akan consume, kita nggak akan be gone. Bahasa Alkitab tamam. Itu artinya apa? Tidak clear, tidak done, be all gone. Minggu lalu karena saya lagi siapkan ini, saya share di grup Cell leader. Saya bilang krisis bukan berarti finish. Ya, saya gak bercanda, saya bilang pantun. Krisis bukan berarti finish. Ini sebenarnya yang di King James katakan. It is of the Lord's mercy that we are not consumed. Saudara, apakah Anda percaya? Biar ini jadi perenungan kita akan firman Tuhan. Krisis bukan berarti finish. Mengapa seringkali kita perlu melewati lembah? Ini saya ingat dengan apa yang Peter Tanci katakan, hamba Tuhan. Mengapa kita perlu melewati lembah? Mengapa Tuhan izinkan kita melewati lembah? Karena sebenarnya lembah itu ada di antara bukit. Kalau Anda lihat pegunungan, ya Anda tahu pegunungan ya, itu bukan satu begitu. Tapi ada bukit, ada gunung. Di antara gunung itu disebut lembah. Jadi gunung ada lembah. Valley itu artinya apa? Satu permukaan rendah yang mengelilingi gunung. Jadi mengapa kita seringkali diizinkan harus melewati lembah? Karena lembah memang selalu ada di antara pegunungan. Karena setelah lembah, kalau kita setia terus berjalan, kita akan menuju ke beberapa pegunungan. Nah, ini penggambaran yang sangat indah.
Jangan kita berkecil hati. Jangan kita tawar hati. Jangan kita bayangkan sebagai anak Tuhan bahwa hidup itu mesti selalu di bukit. Selalu pengalaman itu pengalaman on the top begitu. Selalu pengalaman yang di bukit. Dua tangan teracung ke atas begitu. No, ada kalanya Tuhan izinkan kita di lembah. Tapi waktu kita tetap setia berjalan, kita akan sampai kepada tempat di mana Tuhan memimpin kita. Kembali kepada apa yang akan kita bahas ya saudara. Apa yang menjadi tangisan dan kesesakan Yeremia. Dia menyaksikan penghukuman. Dia menyaksikan konsekuensi berdidikan Tuhan kepada bangsa yang dia kasihi. Tuhan izinkan itu terjadi. Mulai dari ayat 21. Itu mulai masuk ke bagian pada doa ya. Harapan dan doa. Nada dan doa daripada Yeremia itu berubah begitu drastis dan dramatis. Kalau Anda baca ya. Bagaimana dia mencurahkan bahkan dari pasal pertama segala kegundahan. Tapi di pasal 3 ayat 20 itu mulai bangkit kembali. Puncaknya di ayat 22, 23, 24 yang tadi kita baca. Pengharapannya bangkit kembali. Ini perubahannya itu seperti begitu, saya pakai kata drastis dan dramatis ya. Saudara pernahkah Anda mengalaminya? Ada satu semangat yang bangkit kembali dalam hati Anda. Meskipun dalam kesesakan. Anda merasakan ada dorongan untuk bangkit kembali. Itu dorongan dikerjakan oleh pada Tuhan dalam hati kita. Ada satu kebangkitan. Ya. Ada satu pencerahan begitu. Nah itu yang dialami di pasal 3. Dialami oleh Yeremia. Dari kesusahan hati yang begitu besar. Menjadi pengharapan yang bangkit kembali. Sebab dia tahu. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Jadi dia percaya bahwa Yehuda, bangsa Israel, ya khususnya Yehuda, tidak akan seterusnya dalam penghukuman. Tidak akan seterusnya itu dihancurkan. Ya, saja kita baca dengan cepat ayat 31 sampai 33. Ini di luar pembacaan kita baca dengan cepat. Ini yang menjadi keyakinan dan doa dari Yeremia. Ayat 31. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Membuang, melupakan ya maksudnya. Karena walau ia mendatangkan susah. Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ini adalah keyakinan dari Yeremia akan besarnya kasih setia Tuhan. Yang dia katakan, selalu baru tiap pagi. Nah ini menjadi tema kita ya. Selalu baru tiap pagi. Waktu saya kirim ke sel leader punya grup, ada lanjutan ya saudara. Saya katakan, krisis bukan berarti finish. Tetap semangat, mentari akan kembali terbit ya. Saya kata keep spirit. Karena saya kira pantun kan ya. Spirit terbit gitu kan kira-kira. Meskipun sempat diprotes. Krisis bukan berarti finish. Keep spirit. Karena mentari akan terbit. Oh saudaraku. Ini penggambaran yang dipilih begitu indah. Mentari pagi yang akan terbit. Di mana Yeremia katakan, firman Tuhan katakan selalu baru tiap pagi. Saya jadi teringat dengan apa yang Pak Billy Kristanto katakan. Bahwa ini gara-gara mentari pagi. Kita ini ya ikut Tuhan. Jangan kehilangan sense akan kesegaran dia katakan. Jangan kehilangan sense akan kesegaran terutama di dalam pemaknaan rohani kita. Jadi katakan kalau orang yang hilang sense akan kesegaran itu bahkan mentari pagi dia akan protes. Ya kenapa mentari pagi bulat terus? Coba sekali-kali besok segitiga kek katanya. Waduh ya. Ya kenapa mentari pagi kuning melulu? Besok tiba-tiba hijau kek. Saudara akan terkaget-kaget kalau sinarnya hijau masih. Dibilang jangan dong kehilangan sense akan kesegaran. Sehingga segala sesuatu itu nanti merasa ini bosan, ini jenuh. Wah, saya jadi teringat gara-gara yang mentari pagi ini. Saudaraku, di dalam perjalanan kehidupan kita saudara.
Waktu kita memaknai kebenaran dan janji Tuhan. Kita mungkin menemukan ada pola yang diulang. Kita mungkin menemukan ada janji yang kita kembali dengar. Tapi saudara, kita jangan lupa bahwa anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan, mercy-nya Tuhan, itu selalu baru setiap pagi. Kita jangan kehilangan sense akan kesegaran, akan sesuatu yang baru. Ya tidak mungkin ya seorang yang berpikiran dewasa dan logis ya. Kemudian bisa bilang, saya malas hari ini nggak mau bangun, saya nggak mau pergi kerja. Karena tiap pagi gitu terus, nggak mungkin saudara. Ya, kalau seorang yang dewasa berpikiran logis. Atau hari ini saya nggak mau urus usaha saya lah. Tiap hari, tiap pagi begitu, bosan lah saudara. Atau saya nggak mau ke sekolah lagi lah. Tiap hari begitu terus, buat apa diulang-ulang begitu? Enggak saudara. Demikian kita orang percaya. Jangan sampai kita juga berkata bahwa aduh saya nggak mau dengar firman Tuhan lagi lah. Udah pernah dengar. Saya udah pernah baca ayat itu, udah gak mau denger lagi lah. Kita kehilangan sense akan kesegaran. Karena kita merasa sudah pernah. Wah, kita kehilangan berkat kasih karunia yang selalu baru tiap pagi. Kita kehilangan. Saudara, Tuhan rancangkan fajar itu setiap pagi. 24 jam sekali. Selalu terbit. Ini memiliki makna dan pesan yang sangat indah. Ya, mentari pagi, fajar pagi, ini memiliki makna yang indah. Apa saudara? Pertama, fajar itu selalu datang setelah gelap. Tapi tahukah saudara, gelap yang paling gelap itu bukan tengah malam. Kapan gelap yang paling kelam? Persis saat sebelum fajar pertama merekah. Persis sebelum terbit merekah sinar pertama dari fajar. Itu adalah gelap yang paling kelam. Jadi bukan tengah malam jam 12, bukan. Jadi makna indah yang pertama dari mentari pagi adalah fajar datang itu setelah gelap. Setelah gelap yang paling kelam. Saya gak tahu saudara hari ini apakah Anda sedang di dalam gelap yang paling kelam. Jika iya, nah saudara bertahanlah. Karena fajar itu udah dekat. Tapi kalau belum terlalu kelam, ya menurut ilustrasi yang kita pakai tentang mentari, itu belum paling kelam, fajar belum. Nah ini makna pertama yang indah. Yang kedua, terakhir ya mengenai mentari ini. Fajar itu pasti. Itu mengapa dalam Alkitab sering digunakan referensi mengenai fajar pagi. Karena fajar itu pasti terbit. Tidak gagal terbit. Saja kita baca satu ayat sebagai satu referensi silang. Sekaligus menjadi ayat penutup buat kita. Itu di Hosea 6 ayat ketiga. Hosea 6 ayat ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Garis bawah kata pasti. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea menggunakan gambaran fajar dan hujan akhir musim. Adalah sebuah ajakan kepada kita. Ajakannya apa? Mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ini adalah ajakan kepada kita untuk sungguh-sungguh. Dalam versi ESV bagus. Let us press on. Let us press on. Mari kita sungguh-sungguh. Apa yang kita coba untuk tangkap di bagian ini? Saudaraku, kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan. Kesetiaan dan kasih Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Mengapa? Dia sepasti fajar yang esok akan terbit. Dia sepasti hujan di akhir musim yang pasti akan mengairi bumi.
Kesetiaan Tuhan tak perlu diragukan dan dipertanyakan. Tapi kesetiaan kitalah yang harus dibangun dan dikejar. Itu mengapa di Hosea 6 ayat 3 katakan, mari. Atau tadi saya katakan, ESV katakan, let us press on. Press on. Kesetiaan Tuhan jangan kita pertanyakan, jangan kita curigai. Tapi kesetiaan kitalah yang mestinya terus dibangun dan dikejar. Ini adalah peringatan dan ajakan kepada kita, saudaraku. Dan saya katakan, terlebih buat kita di masa seperti ini. Jangan meragukan, jangan mencurigai Tuhan. Tetapi mari kita bangun, kita kejar kesetiaan kita sebagai umat Tuhan. Sebab kasih setianya tak berkesudahan. Dia akan terbit seperti fajar selalu baru tiap pagi. Saya akan tutup dengan kesimpulan. Ratapan adalah kitab tangisan dan kitab doa. Tetapi juga adalah kitab iman dan kitab pengharapan. Jadi gak komplit ya. Kalau hanya lihat dari judul ratapan. Jadi seolah-olah hanya berisi tangisan dan keluh kesah. Tidak lengkap. Sebab ratapan juga adalah kitab iman dan pengharapan. Akan apa? Pemulihan. Ayat yang menjadi tema utama pasal 3, 22, 23. Bahwa dalam penghukuman, dalam kesesakan, dalam penindasan, dalam krisis. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru tiap pagi. Dalam kehidupan kita saudaraku ada waktunya kesesakan itu terjadi. Seperti yang saya katakan. Kita mungkin ada di lembah. Karena memang lembah ada di antara gunung. Tetapi saudara, tetaplah naikkan doa pengharapan kepada Tuhan. Kasih setianya besar. Karena mercy-Nya Tuhan, kita tidak akan consume. Kita tidak akan habis. Krisis bukan berarti finish. Ya, kita percaya mentari akan terbit. Mari kita tutup dalam doa firman Tuhan hari ini. Kiranya firman Tuhan begitu sederhana buat kita dan membangkitkan hati dan iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa sekaligus kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Oh haleluya, haleluya. Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Yang membawa hati kami dan hidup kami kembali untuk menaruh harap kepada Engkau. Biar kami berharap bukan hanya sebagai sebuah keberanian. Oh kami mau taruh harap kami. Tapi harapan kami juga adalah harapan yang kami tahu kami landaskan kepada apa dan kepada siapa. Itu pengharapan kami landaskan kepada kasih setianya Tuhan. Yang tak berkesudahan. Yang selalu baru setiap pagi. Yang pasti fajar akan terbit esok pagi. Terima kasih Tuhan. Menturaikan firman yang sudah kami dengar. Pada kesempatan ini. Oh thank you Lord. Dalam nama Tuhan Yesus.